Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Febranandoko dari kelompok 2C. Percobaan absorpsi obat secara perkutan diawali dengan menyiapkan kulit membran yang berasal dari kulit tikus putih. Membran tersebut akan direndam menggunakan larutan dafar fosfat 6,8 untuk menjaga stabilitas pH-nya, kemudian direndam lagi menggunakan larutan NaCl fisiologis untuk menjaga tekanan osmosis biologisnya. Kemudian, membran akan diletakkan di antara dua kompartmen dari alat Franz diffusion cell, yang mana telah dikalibrasi dan telah diisi dengan larutan dafar fosfat 6,8. Sediaan uji kemudian dioleskan di atas permukaan membran. Hal yang perlu diperhatikan adalah larutan yang berada di bawah kompartemen alat Franz diffusion cell harus terus dalam keadaan sink, yaitu keadaan di mana larutan dapat menyentuh bagian bawah membran untuk menyapu atau mengambil sesegera mungkin obat yang telah berdifusi. Sampling dilakukan dengan mengambil 2 mili larutan yang berada di kompartemen bawah. Sampel ini nantinya akan diukur menggunakan spektrometer UV vis dan hasilnya berupa absorbansi yang digunakan untuk menghitung kadar obat. Hasil yang didapatkan ini akan dibandingkan dengan asam salisilat murni yang sebelumnya sudah diukur menggunakan spektro UV vis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kembali bagaimana percobaan difusi dilakukan. Hal yang pertama kali harus dilakukan adalah melakukan kalibrasi terhadap Franz diffusion cell, di mana kalibrasi ini berguna untuk mengetahui berapa volume larutan dapar fosfat yang harus dimasukkan atau diisikan ke dalam kompartemen. Kalibrasi dilakukan dengan mengisikan Aquades ke dalam kedua kompartemen tersebut. Setelah melakukan kalibrasi, Aquades diganti dengan larutan dapar fosfat 6,8, kemudian dimasukkan spin bar ke dalamnya. Selanjutnya disiapkan membran. Kepada membran dioleskan sediaan yang hendak dianalisis. Kemudian membran diletakkan di atas kompartemen akseptor Franz diffusion cell. Kemudian membran ditutup dengan kompartemen donor dan antara kompartemen donor dan kompartemen akseptor dikencangkan. Larutan dapar fosfat pH 6,8 diisikan ke dalam kompartemen donor Franz diffusion cell. Kemudian Franz diffusion cell diletakkan di atas magnetic stirrer dan diatur temperaturnya 30 derajat Celcius. Setiap 15, 30, 45, dan 60 menit dilakukan sampling terhadap cairan yang ada di dalam larutan akseptor. Kemudian setelah dilakukan sampling, dimasukkan kembali larutan dapar fosfat pH 6,8 ke dalam kompartemen akseptor untuk menjaga kondisi di dalam larutan akseptor tetap sink. Kemudian hasil sampling akan digunakan untuk mencari nilai absorbansi menggunakan spektrometer UV vis, dan dari sampling tersebut dapat ditentukan berapa kadar obat yang terkandung di dalamnya. Studi absorpsi perkutan obat secara in vitro. Hal pertama yang harus dilakukan adalah pengambilan membran kulit tikus pada bagian punggung. Mengapa dipilih pada bagian punggung? Karena pada bagian tersebut terdapat sedikit lemak. Membran kulit yang telah diambil tadi kemudian direndam dalam larutan NaCl fisiologis. Pisahkan lemak yang telah terpisah dari membran kulit, kemudian direndam kembali pada larutan dapar fosfat pH 6,8 untuk menghidrasi membran kulit tikus. Setelah itu, siapkan alat Franz diffusion cell yang telah dikalibrasi hingga batas penuh. Masukkan larutan dapar fosfat pH 6,8 di bagian kompartemen bawah hingga menyentuh membran kulit tikus. Kemudian ambil membran kulit tikus yang telah dikeringkan dengan menggunakan kertas saring dan letakkan di bagian tengah antara kompartemen atas dan kompartemen bawah. Oleskan sediaan yang telah dibuat pada bagian membran kulit tikus. Kemudian diikat membran kulit tikus agar tidak mudah terlepas. Setelah itu, tutup membran kulit tikus dengan menggunakan kompartemen atas yang telah diisi dengan larutan dapar fosfat pH 6,8. Larutan dapar fosfat pH 6,8 bertujuan untuk menjaga kestabilan pH dari membran kulit serta agar sediaan pH-nya sama dengan pH darah. Kemudian pada bagian samping, kompartemen atas dan kompartemen bawah dipasang per atau ring agar tidak terjadi kebocoran. Setelah siap untuk melakukan sampling, letakkan kompartemen bawah di magnetic stirrer pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah pada menit ke-15, lakukan teknik sampling dengan mengambil sebanyak 2 mili larutan pada kompartemen bawah yang nantinya
yang nantinya akan dimasukkan ke dalam vial atau plastik. Kemudian isi kembali larutan yang telah diambil pada kompartemen bawah hingga menyentuh membran kulit. Setelah itu lakukan kembali teknik sampling pada menit ke-30, ke-45 menit, dan ke-60 menit. Setelah didapatkan larutan tersebut, diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometri UV vis. Perkutan obat secara in vitro. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah siapkan tikus yang akan kita gunakan. Kemudian kita matikan dan kita gunting kulit punggung dengan diameter 3 cm. Kemudian kita bersihkan lemaknya dan kita rendam di dalam cawan petri yang telah berisi dapur fosfat dengan pH 6,8. Selanjutnya kita kalibrasi Frost diffusion cell. Kemudian kita masukkan magnetic stirrer ke dalam kompartemen bawah. Kemudian kita isi dengan dapur fosfat dengan pH 6,8 di kompartemen bawah sampai terisi penuh. Kemudian di bagian tengah dari Frost diffusion cell kita tutupi dengan membran. Pastikan membran tidak tersentuh oleh tangan dan dikeringkan dengan kertas saring. Kemudian kita ikat dengan benang agar membran tidak mudah lepas. Kemudian kita oleskan di bagian atas membran dengan sediaan yang sudah kita buat. Kemudian di atasnya kita tutup dengan kompartemen atas. Di bagian samping kompartemen atas kita pasang spare. Kemudian kita isi dengan dapur fosfat dengan pH 6,8 pada kompartemen atas, sama dengan dapur fosfat yang terdapat pada kompartemen bawah. Pada dapur fosfat di kompartemen bawah itu harus menyentuh membran. Kemudian Frost diffusion cell yang sudah siap untuk disampling itu diletakkan di atas magnetic stirrer. Kemudian kita hidupkan magnetic stirrernya, kemudian kita atur suhunya 30 derajat Celcius. Setelah 15 menit kita sampling Frost diffusion cell-nya tadi dengan cara mengambil kelarutannya sebanyak 2 mili. Kemudian kita tampung di vial atau di plastik. Kemudian di bagian atas atau di kompartemen atas tadi kita tambahkan dapur fosfat dengan pH 6,8 untuk menjaga kondisinya. Kemudian teknik sampling selanjutnya dilakukan pada menit ke-30, menit ke-45 dan menit ke-60 sehingga ada 4 sampling. Kemudian kita cari absorbansinya di spektrofotometri.